Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita nyampe di ibu kita bersama. Kita ketemu di Kartini yang pengaruh dan kemasyhurannya tidak kalah sama Fatimah Mernissi atau Betty Friedan atau Nawal Sa'dawi. Boleh dikatakan juga meskipun pahlawan kita Indonesia, level keterkenalannya dia nyampe di skala internasional. Karena nanti justru tulisan-tulisannya, surat-suratnya awalnya yang menerbitkan pihak Belanda. Karena pakai bahasa Belanda. Kalau ada versi Indonesia itu sebenarnya sudah terjemahan. Oke. Mungkin malam ini lebih longgar ya karena pilkadanya sudah selesai. Nggak perlu sumpek lagi kamu gegeran. Ya anggap aja pilkada itu kayak sepak bola. Sudah selesai ya selesai, nggak harus dipermasalahkan apa-apanya lagi. Meskipun waktu pertandingan ada yang diving, ada yang sudah jelas-jelas salah di kartu kuning masih ngeyel, ada yang kan banyak yang kayak gitu. Tapi kan begitu peluit berbunyi ya selesai. Nggak harus diperpanjang. Tunggu pertandingan selanjutnya. Kalah ya kalah, kan gitu. Menang ya menang. Nggak tahu nanti malam menang apa kalah jagomu. Oke. Itu ya, saya nggak akan mulai dari iblis lagi kayak minggu lalu. Karena pilkadanya selesai. Kemarin berbulan-bulan sampai pilkada itu saya lihat kok banyak yang hampir jadi iblis ya. Akhirnya terpaksa saya harus ngomong dikit-dikit tentang karakternya iblis. Karena sekarang sudah selesai ya sudah. Kembali lagi ke ilmu. Kembali lagi ke ngaji kita ini. Oke. Kartini, saya tidak tahu sejauh mana wawasan teman-teman, apalagi yang putri-putri Indonesia yang tiap bulan April dipaksa untuk pakai konde dan kebaya. Ya, itu Orde Baru yang punya tradisi itu. Nggak ada jeleknya, cuma kalau bahasanya filsafat itu aksiden. Esensinya juga harus ditangkap, substansinya juga harus kena. Karena setahu saya jarang yang menyelami ibu kita Kartini ini gagasan-gagasannya, kegalauannya, kemudian tawaran-tawarannya, meskipun beliau ini kan meninggalnya masih sangat muda. Umurnya baru 25 tahun. Jadi sebenarnya masih belum terlalu ibu-ibu. Ya hanya saja karena lagunya judulnya Ibu Kita Kartini, bayanganmu wis tua gitu orangnya. Padahal masih sangat muda. Meninggalnya aja 25 tahun ketika melahirkan putranya yang pertama. Jadi masih sangat muda. Mungkin seusia teman-teman perempuan di sini yang S1 apa S2. S1 semester tua. Ya. Nah, itu sekitar itulah. Ya, cuma
Kartini ini menurut saya yang menonjol dua. Yang pertama kecerdasannya, dan yang kedua semangat belajarnya yang luar biasa. Semangat itulah nanti yang menurut saya perlu banyak kita warisi. Dengan segala keterbatasan zaman itu. Jadi Kartini itu kan lahirnya besok lusa tanggal 21 April. Di akhir abad akhir abad 19, awal abad 20. Meninggalnya 1904, lahirnya 1879. Pas umurnya 25 tahun. Nanti gagasan-gagasannya yang luar biasa itu sebagian besar diambil dari surat-suratnya. Surat-suratnya itu bahasanya pakai bahasa Belanda karena dia korespondensi sama teman-temannya dari Belanda. Sekitar 10 orang sahabat-sahabatnya yang sebagian besar perempuan. Coba dilihat tanggal itu ya, 10 hari sebelum meninggal dia masih nulis surat. Hobinya memang nulis. Meskipun dia sekolah hanya sampai umur 12 tahun. Kalau sekarang ya mungkin hanya sampai SD-nya zaman itu. Sekolahnya namanya ELS. Jadi ilmunya formalnya level SD, tapi pengetahuannya nanti kita lihat jauh melampaui zamannya. Nanti dia jadi idola di Belanda. Hari ini kalau ada yang jalan-jalan ke Belanda, ada banyak kota yang nama jalannya nama R.A. Kartini. Setahu saya ada sekitar 4, termasuk di Amsterdam ada, di Utrecht ada. Nama jalan R.A. Kartini. Dan nanti tiap tanggal 8 Maret kalau tidak salah, itu kan hari perempuan sedunia, itu di Belanda ada penghargaan pada perempuan yang berprestasi, dan nama penghargaannya adalah Kartini Prize. Jadi penghargaan Kartini. Di sini kan kita cuma pakai konde. Kalau di sana beda cara menghayatinya. Jadi Kartini tidak cuma membangkitkan semangat perempuan Indonesia, tapi juga banyak perempuan di luar. Nanti karya-karyanya ini kan yang dibukukan. Yang membukukan itu salah seorang teman korespondensinya. Namanya Abendanon. Abendanon itu ya dia korespondensinya sama istrinya. Cuma Abendanon ini kalau hari ini di Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu dia korespondensi sama antara lain sama istrinya, dan beliau yang pertama menerbitkan tulisan-tulisannya Kartini yang nanti diterjemahkan ke Indonesia 2 kali. Yang lebih dikenal terjemahan kedua dari Sanusi Pane itu yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu di antara karya-karya terkenalnya. Termasuk yang terkenal juga tulisannya Pramudia yang judulnya Panggil Aku Kartini Saja. Itu juga tentang dahsyatnya seorang Kartini. Padahal hanya 25 tahun. Kalau dipotong masa belajarnya 12 tahun, karena setelah umur 12 dia nggak boleh lagi sekolah, harus dipingit, nggak boleh keluar rumah. Kalau bahasanya Mernisi minggu lalu, dia sudah harus masuk harem. Maka praktis sebenarnya dia hanya berjuang 12 tahun. Berjuang melalui tulisan. Meskipun nanti di tahun-tahun terakhir hidupnya dia bikin sekolah keputrian khusus untuk putri. Oke, itu gambarannya seorang Kartini. Ya dia putrinya Bupati Jepara saat itu, Raden Aryo Sosroningrat. Kartini ini anak
sebenarnya istri pertama, cuma istri pertama ibu kandungnya bukan bangsawan dari rakyat jelata. Ibu kandungnya ini kalau pakai bahasa hari ini itu anaknya mandor. Cuma Pak Bupati ini jatuh cinta, namanya Ngasirah, dan dinikahi. Dari Ngasirah ini nanti punya anak 8. Cuma adat saat itu tidak boleh dia jadi bupati kalau istrinya bukan bangsawan. Akhirnya menikah lagi sama ibu tirinya Kartini. Namanya Raden Ayu Wuryan. Masih keturunan dari bangsawan Madura. Ada yang Madura di sini. Itu ibu tirinya Kartini. Saudaranya 11, yang dari ibu kandungnya 8, dari ibu tirinya 3. Kartini anak nomor 5. Tapi anak perempuan pertama. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 laki-laki semua. Nantinya Kartini nikah juga. Ini berarti kan bapaknya poligami. Kartini juga jadi istri poligami. Karena nanti suaminya sudah pernah menikah 3 kali sebelumnya. Dan ya situasinya memang begitu. Seperti apapun Kartini memberontak, dia susah melawan adat sendirian. Meskipun nanti belakangan dia bisa beradaptasi dan sudah agak terhibur ketika bisa mendirikan sekolah keputrian itu dan diizinkan oleh suaminya. Jadi itu gambaran hidupnya Kartini. Apalagi ya biografinya. Kalian mestinya sudah ngerti. Kalau kalian paling ngertinya cuma harum namanya gitu aja toh. Di luar itu kamu nggak ngerti. Pokoknya ibu kita Kartini harum namanya, dan Kartini itu pakai konde kan, itu aja. Oke, jangan salah, perjuangannya berat. Dia menghadapi 3 budaya sekaligus. Patriarki, feodalisme, dan kolonialisme. Yang 3-tiganya dia benci. Meskipun dia bangsawan. Jadi beberapa anaknya Sosoroningrat ini agak tidak suka kolonialisme, patriarki, dan feodalisme. Yang terkenal selain Kartini kakaknya langsung, namanya Sosrokartono. Ya, jadi kalau yang laki-laki komplain, kok adanya Hari Kartini Pak? Tidak ada Hari Kartono. Ada kakaknya Kartini, harinya aja yang tidak ada. Ya, Sosrokartono ini luar biasa. Kemampuan spiritualnya luar biasa. Kemudian karir intelektual dan juga karir politiknya juga luar biasa. Sosrokartono ini wartawan perang pertama dari Indonesia. Cuma dia tidak di Indonesia wartawan perangnya, levelnya sudah internasional. Sempat jadi penerjemah Liga Bangsa-Bangsa zaman itu juga. Itu Sosrokartono. Dan spiritualitasnya tinggi. Dia terkenal jadi wartawan, selalu dapat berita yang pertama. Cuma mungkin karena spiritualitasnya tinggi. Tidak ada satu wartawan pun tahu, dia tahu. Dia terkenal kalau bahasa Jawa waskito. Waskito itu ngerti apa yang kejadian yang akan datang. Jadi kalau ada perjanjian rahasia apa gitu, wartawan yang lain yang nunggu pengumuman. Tapi kalau Sosrokartono ini dia bisa langsung menerbitkan beritanya. Itu bikin orang heran. Ini berita-berita kelas rahasia kok dia bisa menceritakan. Karena memang dia punya, ya kalau bahasa Jawa ini kebatinannya tinggi. Dia orang pertama yang dikenal bisa memfoto. Mungkin bukan memfoto, yang gambar Gunung Lawu dari atas sebelum ada Google. Pakai spiritualitasnya ini. Itu Sosrokartono. Nanti belakangan dia pulang ke Indonesia, tinggalnya di Bandung. Mendirikan pusat pendidikan termasuk pusat pengobatan.
Nanti banyak, termasuk di Pramudia sedikit-sedikit diulas tentang kakaknya Kartini ini. Dia pinter ngobati orang hanya dengan air putih. Kayak zaman sekarang mungkin kamu nganggapnya agak kiai-kiai siapa itu yang pakai air putih. Nanti ada beberapa cerita dia menyembuhkan orang itu hanya dengan nulis. Kalau bahasa Jawa pakai raja. Cuma rajanya hanya satu huruf, hurufnya alif. Huruf alif aja satu. Itu nanti direndam di air terus diminumkan. Kan ada cerita ada anaknya pejabat zaman itu yang dokter semua sudah nyerah, tidak bisa menyembuhkan, tapi Sosro Kartono ini datang ngambil air putih, dikasih raja itu diminum dan anaknya sembuh. Itu terus Sosro Kartono termasuk salah satu tokoh kebatinan Indonesia. Sekarang ada beberapa senternya. Senter itu pusat kajiannya. Seingat saya Bandung ada, Jogja ada, Jakarta ada. Carilah bukunya yang tertarik. Itu kakak kandungnya. Dan Kartini punya hutang banyak pada kakaknya ini. Karena kakaknya ini yang 29 tahun hidup di luar negeri, yang menyuplai tulisan-tulisan, majalah-majalah. Sehingga Kartini meskipun dia tidak sekolah, tapi dia selalu dapat ilmu baru, wawasan terbaru, berita terbaru tentang dunia. Itu yang bikin dia cerdas. Jadi sekolah itu tidak terlalu penting. Yang penting rajin baca, itu kamu bisa meletik. Itu versi gayanya Kartini. Jadi dia tekun baca dan mau nulis. Segala unek-uneknya dia tulis. Ya nulisnya kalau zaman dulu pakai surat. Karena mungkin lebih enak artikulasinya kalau surat. Surat itu kan kayak orang curhat dan bisa menguras isi pikiran. Itu surat, lebih enak. Kalau hari ini kan surat sudah tidak membudaya lagi. Kamu sudah main WA, main Facebook, Twitter, itu kan karakternya terbatas. Nggak bisa santai, nggak bisa Assalamualaikum, semoga kesejahteraan atasmu, tidak ada. Kalau Facebook kan kamu langsung ngomong apa, di WA apalagi kan. Kadang-kadang ngomong aja kamu males, cuma dikasih gambar jempol lah, dikasih gambar orang meringis lah, dikasih gambar gitu. Mau ngomong I love you aja cuma dikasih gambar itulah. Jadi kurang romantis. Kalau surat itu kan enak, kamu nulis. Zaman dulu mahasiswa zaman saya nggak ada Twitter, nggak ada HP, ya kalau mau nembak pakai surat. Ditulis, nanti sudah mau selesai, bagian belakangnya keliru, wah keliru, ganti lagi. Jadi satu surat bisa menghabiskan separuh buku surat itu. Keliru dibalikin lagi. Terus disisipkan di buku, bukunya dipinjamkan. Nah nanti yang pinjam buku, lo ada suratnya dibaca, kan gitu. Ya, kalau zaman dulu gitu saya. SMA kan juga, kalau SMA itu bangku biasanya. Bangkunya duduknya di mana, suratnya disisipkan di bangkunya. Pagi-pagi sekolah, lo ada surat kan gitu. Ada ceritanya. Kalau sekarang kan enggak, kamu langsung selfie, langsung phone call, langsung itu enggak seru. Kalau dulu ada ceritanya. Oke, zaman Kartini begitu. Cuma dia surat-suratannya yang enggak sama yangnya. Dia enggak boleh pacaran. Oke, jadi itu Kartini. Cuma orangnya cerdas, peka, punya kepedulian sosial, kritis, dan berhadapan dengan situasi yang patriarkal, feodal, dan kolonial. Selesai sudah, akhirnya dia galau dan gelisah luar biasa. Itulah kehidupan Kartini kalau dibaca dari surat-suratnya. Meskipun judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang, sebenarnya kalau dibaca buku itu belum ketemu terangnya. Masih gelap sebenarnya. Paling mentok isinya masih semangat-semangat. Pokoknya saya yakin besok Jawa akan jaya. Tapi ya belum jelas. Dia juga belum menikmati hasil perjuangannya. Sekolah keputrian juga usianya belum panjang. Tapi nanti setelah Kartini mulai muncul banyak perjuangan-perjuangan serupa.
Oke, yo kontroversi banyak. Saya baca beberapa ada yang menggugat, kok Kartini, mbok pahlawan perempuan banyak, ada Cut Nyak lah, ada Dewi Sartika, macam-macam. Yo kalau ada kritik gitu yo diiyani aja. Kalau bisa memang hari peringatan perempuan itu banyak. Ada hari Kartini, ada hari Cut Nyak, ada hari Sartika. Syukur-syukur tanggal merah. Biar liburnya panjang. Nggak apa-apa toh, yuk Kartini kan nggak merah ya nggak apa-apa. Jadi tambahi aja banyak, nggak apa-apa wes semuanya diperingati. Wong semuanya juga berjasa. Paling nggak meskipun yang formal 21 April hari Kartini, ya mungkin ada hari perempuan yang lain mau kamu monumenkan juga boleh. Mungkin idolamu Cut Nyak Dien, mungkin idolamu siapa? Dewi Sartika, mungkin idolamu Rohana Kudus dan lain-lain, silahkan. Tapi yang paling tua dari segi tahun itu sebenarnya memang Kartini. Dan pengaruhnya sampai luar negeri. Dan di antara yang mengglorifikasi, membesarkan perannya Kartini untuk perjuangan itu Soekarno. Karena dia melihat ada potensi besar, semangat revolusionernya Kartini itu penting untuk revolusi Indonesia. Itu yang ada di visinya Soekarno. Meskipun zaman Pak Harto Orde Baru tidak terlalu populer selain perayaan yang sama-sama pakai konde dan jarit. Cuma visi besarnya Kartini sering kita lupakan. Oke, malam ini kita hidupkan lagi kegalauan dan semangatnya Kartini. Tidak cuma untuk perempuan, untuk laki-laki juga. Kalau yang Kartini aja bisa luar biasa, apalagi yang Kartono. Ya. Oke, bismillah, kita lihat. Yang pertama patriarki. Saya cuplikkan situasinya perempuan. Kondisi perempuan Jawa yang ideal dari seratnya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini hidup beberapa puluh tahun sebenarnya sebelum Kartini. Kartini ini kalau Jawa ya dia di era Hamengkubuwono ke-7. Ya, sekitar itu. Atau Pakubuwono ke-12. Itu syairnya Ronggo Warsito. Perempuan itu yang ideal, ia harus setia pada laki-laki, syarat pertama. Syarat kedua, perempuan ideal rela dimadu. Oh, iyalah. Ya enggak apa-apa toh. Laki-laki berhak memadu, cuma perempuan berhak meracun. Oke, terus. Yang ketiga cirinya mencintai suami pasti ya. Terus terampil cuma dalam pekerjaan perempuan. Yang selanjutnya pandai berdandan dan merawat diri. Terus sederhana, pandai melayani kehendak laki-laki, menaruh perhatian pada mertua, dan gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat. Nah, orang Jawa zaman dulu, khususnya yang bangsawan, itu punya kriteria itu kalau mau nyari istri. Cuma nanti katanya Kartini lebih ekstrim lagi. Kalau ini bahasa sekarang namanya nyinyir. Apa nyinyir itu kan populer sekarang. Satir. Seorang gadis Jawa itu katanya Kartini adalah sebutir permata. Pendiam. Tak bergerak-gerak seperti boneka kayu. Bicara hanya bila benar-benar perlu dengan suara berbisik. Jadi kalau ada perempuan Jawa kok kalau ngomong berawakan, suaranya wah gitu. Katanya orang Jawa enggak ideal. Ya, kalau ngomong harus berbisik pelan, mendesah-desah dikit enggak apa-apa. Oke, jadi suaranya harus berbisik. Katanya Kartini sampai semut pun tak sanggup mendengarnya.
Iya, itu ngomong apa itu ndak dengar kan gitu. Ya, berjalan setindak demi setindak seperti siput. Jadi tidak boleh perempuan jalannya begagah terus, jalannya harus pelan-pelan setindak-setindak. Tertawanya halus tanpa suara, nggak boleh wah, nggak boleh. Tanpa membuka bibir, apalagi wah, buka bibir aja nggak boleh. Oke, kenapa? Karena nggak boleh kelihatan giginya. Sungguh buruk nian kalau giginya tampak seperti luwak. Ya, itu nyinyirnya Kartini pada tradisi bagaimana orang melihat perempuan yang ideal. Kategorinya semua kategori fisik. Tidak ada yang kategori pinter kah, cerdas kah. Pokoknya semua dilihat dari fisik. Cara jalan, cara senyum, cara semuanya kategori-kategori fisik. Itu yang dihadapi oleh Kartini. Termasuk yang dari Ronggowarsito tadi. Wanita Jawa ideal. Nah, itu problem. Oke. Problem patriarki. Nah, kegelisahan besarnya Kartini itu ya kegelisahan perempuan. Khususnya sebelum dia menikah. Nanti setelah dia menikah, mungkin karena dia dipoligami juga, awalnya dia berontak, lama-lama adaptasi, jadi perjuangannya geser, tidak lagi memberontak poligami tapi memberdayakan perempuan. Itu kegelisahannya Kartini. Perempuan Jawa itu yang bikin Kartini galau, ndak punya jalur lain dalam hidupnya selain kawin. Titik. Tidak bisa dibayangkan perempuan jadi apapun selain jadi istri. Termasuk perempuan bangsawan. Dan ini agak agak ironis sebenarnya, karena Jawa kuno itu perempuan tidak sampai segitunya. Hindu kuno misalnya, Jawa sekitar abad ke-6 Masehi, itu kan ada raja perempuan. Ratu, bukan raja ya kalau perempuan. Ratu Sima. Ratu Sima itu dari kerajaan Kalingga. Dan sukses besar, terkenal keadilannya, terkenal kesejahteraannya. Bahkan nanti beberapa pelancong Cina juga mengenal kerajaan dengan ratu perempuan ini. Kalau dalam bahasa Cina disebut kerajaan Holing. Ceritanya bahkan begitu adilnya sampai orang berbuat jahat aja nggak berani. Ada cerita, ada raja dari mancanegara yang ingin ngetes, apa benar sih kerajaan Kalingga itu adil, orang nggak mau berbuat salah. Jadi satu ketika dia bawa kantong isinya emas. Kantong ini ditaruh di perempatan, kayak perempatannya masjid itu, taruh di tengah-tengah situ. Dia ingin lihat ada yang nyentuh enggak. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak ada yang nyentuh. Akhirnya dia pulang. Dan emas di kantong itu tetap ada di situ. Sampai 3 tahun. Ceritanya begitu. Jadi ada emas keleleran 3 tahun. Tidak bayangkan ya di sini kalau di perempatan itu ada. Yang punya masih ada mungkin sudah hilang emasnya. Itu sampai 3 tahun. Sehingga sampai ceritanya satu ketika ada putra mahkota, anaknya Ratu Sima sendiri, iseng. Emas itu disentuh-sentuh, disenggol-senggol pakai kakinya. Ada yang lihat, terus dilaporkan. Sidanglah Ratu Sima dan para pejabatnya. Tidak boleh, ini barangnya orang, tidak boleh ada yang boleh nyentuh. Ternyata yang nyentuh putra mahkota. Dan akhirnya diputuskan karena barang meskipun nggak diambil tapi disentuh, karena nyentuhnya pakai kaki, maka hukumannya adalah potong kaki. Dan itu di sejarah banyak diceritakan. Itu Ratu Sima, perempuan. Jadi ketika ada tradisi semacam itu Kartini prihatinnya luar biasa. Kok sekarang perempuan tidak dipercaya jadi apapun selain jadi istri? Satu-satunya jalan katanya Kartini bagi gadis Jawa
terutama bagi kalangan ningrat, adalah perkawinan. Sebenarnya seandainya begitu toh tidak masalah juga. Cuma tapi apa yang terjadi dengan perkawinan yang mula-mula oleh Tuhan ditentukan sebagai tujuan tertinggi bagi wanita? Perkawinan semestinya merupakan panggilan suci, telah menjadi semacam jabatan. Kenapa Kartini nganggap jabatan? Jabatan yang harus dikerjakan dengan syarat-syarat yang merendahkan dan mencemarkan bagi wanita-wanita kita. Yo kayak tadi, ada parameter-parameter, kriteria-kriteria, kemudian kalau sudah nikah, ada tugas-tugas wajib yang harus dilakukan. Ini kayak jabatan. Atas perintah bapak atau paman atau kakaknya, seorang gadis harus siap untuk mengikuti seorang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya. Jangankan pacaran, kenal aja ndak. Yang tidak jarang telah mempunyai istri dan anak-anak. Seringkali malah begitu. Apalagi di kalangan bangsawan. Apalagi yang nanyain levelnya bangsawan, yang ditanyakan orang biasa. Itu jawabannya enggak, mungkin tidak, pasti ya. Pendapatnya tidak ditanya, ia harus nurut saja. Jadi itu kegelisahan pertama seorang Kartini. Dia protes. Kok perempuan hanya bisa jadi itu? Toh kita sama-sama manusianya. Tidak boleh jadi yang lain. Itu pun di situ dia posisinya serba kalah. Jangankan bantah, komentar aja tidak boleh. Pokoknya harus manut yang laki-laki, bapaknya, kakaknya, atau pamannya. Itu yang dikomplain oleh perempuan. Meskipun nanti dengan sangat terpaksa Kartini harus jadi istri yang juga dipoligami. Itu kalimatnya Kartini waktu dia mau dinikahkan. Saya putus asa dengan rasa pedih, perih. Saya puntir-puntir tangan saya menjadi satu. Apa ya, membayangkannya mungkin dia pokoknya gelisah. Tangannya dipuntir-puntir sendiri. Sebagai manusia, saya merasa seorang diri tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu. Dan yang, alangkah kejamnya. Terus dia ngeritik, dilindungi oleh ajaran Islam dan dihidupi oleh kebodohan perempuan. Yang muslim gak boleh tersinggung. Ya, karena kan memang seringkali justifikasinya poligami itu kan pakai dalil. Dihidupi oleh kebodohan perempuan yang jadi korbannya. Meskipun nanti belakangan Kartini baru sadar sebenarnya Islam itu tidak sekejam itu. Cuma dia tidak ngerti aja. Karena nanti belakangan dia ketika sudah paham Islam, dia baru ngerti indahnya ajaran Islam. Di antara gurunya nanti Kiai Soleh Darat yang dari Semarang. Saat aku membayangkan mungkin satu nasib akan menimpa saya, suatu siksaan yang kejam yang bernama poligami itu, saya tidak mau. Mulutku menjerit, hatiku mengembangkan jeritan itu ribuan kali. Ini surat pada istrinya Van Kool, pejabat Belanda saat itu. Jadi suara hati Kartini yang memberontak saat mau dipoligami. Jadi di titik ini terlihat bahwa Kartini punya semangat revolusioner yang besar, berhadapan dengan tradisi, berhadapan dengan situasi yang menurutnya tidak rasional. Dan ini jauh melampaui zamannya. Terus, kenapa kok bisa begitu? Katanya Kartini, tidak usah kita herankan lagi.
Apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja? Bila kita ingat bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya sudah dilebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa anak laki-laki itu sudah semasa kanak-kanak, laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat perempuan. Bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anaknya laki-laki bila ia jatuh lalu menangis, "Cis, anak laki-laki kok nangis, ndak malu seperti anak perempuan aja." Itu kan logikanya sederhana, berarti nangis itu memalukan. Kayak anak perempuan, berarti anak perempuan juga memalukan. Atau nangis itu kebiasaannya anak perempuan. Ndak level laki-laki itu nangis kan gitu. Itu secara nggak sadar menanamkan ideologi bahwa aku laki-laki ndak boleh kayak perempuan. Bikin malu aja. Berarti perempuan itu bikin malu. Dan tradisi semacam ini ndak sadar, tapi kita secara nggak sadar bahasanya Kartini menanamkan kejahatan terhadap perempuan dalam diri laki-laki, menanamkan egoisme laki-laki. Jadi ya ndak heran budaya patriarki yang meminggirkan perempuan ini terus subur terus. Wong memang kita yang mupuk. Perempuannya sendiri ngajarin anaknya semacam itu. Jadi orang ditindas, dia tidak sadar ditindas, malah melanggengkan penindasan itu, diwariskan. Kartini nanti banyak diskusi sama ibunya, ya dia banyak tidak puas, meskipun ibunya nuruh, sudahlah manut aja, pasrah aja. Tradisinya memang begitu. Dan Kartini nggak mau. Oke. Terus kegelisahannya Kartini yang pertama. Kegelisahannya yang kedua, saya bilang tadi dia cerdas dan peka secara sosial, peduli secara sosial. Dia tidak cuma mikir tentang perempuan, dia juga melihat rakyat ini luar biasa sengsaranya. Masa kita mau menang-menangan sebagai bangsawan? Ada banyak surat yang menceritakan sengsaranya rakyat. Indonesia apalagi Jawa itu kan zaman Belanda itu memang puluhan tahun, hampir ratusan tahun sengsara. Waktu Mataram pecah awal abad 19 itu kan VOC masuk. Terus tidak lama terjadi perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo, kasnya VOC, kasnya Belanda terkuras, hampir habis. Padahal perang itu kan cuma sebentar, 5 tahun. Ya, kalau ditulis 1825 sampai 1830. Ada yang bilang cuma 5 menit itu Pak, 1825 sampai 1830. Itu 5 tahun. Sama kayak NU berdiri habis sisa 1926. Oke, setelah Belanda kalah perang, nanti yang dikirim jadi gubernur jenderal ke Jawa itu Van den Bosch. Nanti Van den Bosch itu punya kebijakan namanya Kulturstelsel. Kulturstelsel itu aturannya kelihatannya tidak terlalu merugikan, tapi prakteknya sangat merugikan. Kulturstelsel itu penduduk yang punya tanah 20% tanahnya ditanami tanaman-tanaman yang berkualitas ekspor. Akan dibeli oleh Belanda. Ya termasuk kopi, nila, dan yang sejenis itu. Kemudian yang tidak punya tanah diwajibkan kerja, nggarap tanahnya pemerintah Belanda yang 20% tadi, 20% dari setahun. Jadi sekitar 75 hari. Dibayari oleh Belanda. Yang tanahnya 20% dipakai oleh Belanda, tidak perlu lagi bayar pajak.
Yang sudah kerja tidak perlu lagi bayar pajak. Tapi dalam prakteknya akhirnya apa? Meskipun aturannya 20%, jadinya 100%. Tanah harus ditanami sesuai maunya Belanda. Dan tetap bayar pajak. Yang tadi nggak punya tanah, bekerja hanya 75 hari, jadinya full. Setahun dia harus kerja, wong nggak punya tanah. Bayarannya terserah Belanda dan tetap membayar pajak. Di situ nanti kita kenal namanya kerja paksa, kerja rodi. Berpuluh tahun dan dari sini kasnya Belanda pulih lagi. Malah semakin kaya dia untuk membiayai perang. Sampai kemudian muncul tulisannya Multatuli itu, Douwesdekker itu, Max Havelaar. Tentang bagaimana sengsaranya penduduk Bumi Putra oleh hisapan Belanda. Terus muncul politik etis itu sehingga orang Bumi Putra disediakan fasilitas termasuk pendidikan. Tapi masyarakat rakyat terlanjur miskin. Sekarang mereka tidak kuat lagi kerja, sudah tidak punya apa-apa. Diperas oleh era kultur stealth sebelumnya. Akhirnya satu-satunya jalan, tanahnya dijual. Akhirnya tanahnya hampir semua jadi milik Belanda, dikapling-kapling oleh Belanda, bahkan ngundang investor dari luar Belanda untuk memiliki tanah-tanah itu. Dan pekerja rodinya tetap rakyat. Jadi tetap sengsara zaman itu. Dan Kartini sangat prihatin. Bahkan nanti ada beberapa termasuk tadi saya sebut Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu, dia dikenal sebagai Sultan Sugih. Karena dia yang menjual banyak sekali tanah untuk Belanda. Untuk perkebunan-perkebunan yang sekarang kita kenal sebagai PTPN itu. Dan setiap tanah yang dijual nanti sekian ratus ribu gulden dia dapat. Dan Sultan Hamengkubuwono VII ini selirnya 18. Ya, zaman itu kamu nggak usah heran, bangsawan. Bangsawan zaman itu memang begitu ya. Permaisuri satu tapi selir banyak. Nyalai agama Pak Anda kan istrinya cuma satu. Yang lainnya kan cuma selir. Selir itu logikanya mirip kayak budak zaman Nabi dulu sebelum dihapuskan. Jadi ya diapain aja boleh. Selir. Oke. Itu kegelisahannya Kartini. Apa sebabnya orang Jawa menjadi begitu miskin? Ya karena misalnya pemotong rumput yang tiap hari penghasilannya hanya 10 atau 12 sen. Itu pun kena pajak. Pajak pencaharian. Penggembala untuk tiap ekor kambing atau domba yang disembelih harus bayar pajak 20 sen. Penjual sate yang tiap hari jual sate mesti nyembelih kambing. Nyembelih itu pun harus kena pajak. Pajak pencaharian, pajaknya kambingnya juga. Jadi penghasilan mereka berapa? Tidak ada penghasilannya, hanya cukup untuk hidup. Kalau hanya cukup untuk hidup, jangan dibayangkan mereka mikir pendidikan, mereka mikir kemajuan. Tiap hari mesti dia sibuk dengan kerjaannya, karena begitu penghasilannya berkurang, hidup saja tidak bisa. Maka jangan heran kalau rakyat terus-terusan miskin. Itu kegelisahannya Kartini. Gimana ya, meskipun nanti dia solusinya ya pendidikan. Tapi situasinya sedang gawat, sedang darurat di Indonesia zaman itu, di Jawa khususnya, semuanya miskin. Orang itu kalau miskin, diajak apa saja susah, diajak maju apalagi. Karena dia hidupnya hanya cukup untuk hidup saja. Maka dia akan mati-matian bertahan sesuai kondisi sebelumnya, biar tetap bisa hidup. Karena begitu penghasilannya berkurang sedikit saja, atau waktunya digunakan untuk yang lain sedikit saja, untuk hidup saja dia tidak bisa.
Jadi logikanya begitu. Jadi orang tidak boleh ada di bawah garis kemiskinan, harus di atasnya. Pas di garisnya juga jangan. Harus di atasnya. Biar apa? Biar ada kesempatan untuk yang lain. Kalau orang itu penghasilannya hanya cukup untuk hidup, ya hanya untuk hidup itulah semua aktivitasnya. Di luar itu dia tidak bisa. Dan yang seperti ini bisa ditangkap oleh Kartini. Apalagi sekolah yang bayar. Yang gratis saja mati-matian, mereka nyari waktunya. Oke. Terus ada lagi katanya Kartini yang merusak zaman itu. Apa? Candu. Nanti ada tahun-tahun tertentu ketika orang menyebutnya perang candu. Di Jawa ada era ketika candu merajalela. Jadi katanya Kartini, dia sedang bahas alkohol sebelumnya, minuman keras. Di sini katanya Kartini, ada barang yang jauh lebih jahat dari alkohol, yaitu candu. Kalau hari ini narkoba. Tak dapat dikatakan betapa besarnya kesengsaraan yang disebabkan oleh candu atas negeriku, rakyatku. Candu itu ibarat penyakit sampar bagi Jawa. Sampar itu penyakit pes zaman dulu. Wabah yang tidak tertanggulangi. Sebetulnya lebih jahat dari penyakit sampar. Penyakit sampar tidak merajalela untuk selama-lamanya. Cepat atau lambat ia akan hilang. Tetapi akibat dari candu akan makin besar, makin meluas, dan tidak akan lenyap. Kenapa? Karena dilindungi oleh pemerintah. Makin banyak orang menghisap candu di Jawa, makin penuh peti uang pemerintah. Penjualan candu merupakan salah satu sumber kekayaan yang paling besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Peduli apa dengan kesejahteraan rakyat? Yang penting pemerintah memperoleh keuntungan besar. Kutukan rakyat mengisi kantong pemerintah Hindia Belanda dengan emas berton-ton, berjuta-juta. Oke. Gadis muda bisa menulis secerdas ini, itu pasti luar biasa. Zaman itu di Jawa, kalau di Eropa masih mungkin, tapi ini Jawa. Kalimat ini bisa kalian pakai persis hari ini untuk perang narkoba. Atau jangan-jangan perang rokok. Karena ada titik ketika pemerintah untung besar dari cukainya rokok. Tapi itu kegelisahannya Kartini. Jadi ternyata aktor utamanya pemerintah. Kayak narkoba hari ini itu loh. Mati-matian dibasmi, ternyata pengendalinya malah dari rutan. Dari lapas-lapas. Loh, kalau lapas ya ada yang melindungi pasti. Dari dalam. Ketika narkoba di mana-mana dirampas, diambili oleh para petugas, itu dimusnahkan apa dijual lagi? Itu kan ya susah mendeteksinya, mengidentifikasinya. Kalau memang serius, perang candu, perang narkoba, semua harus gerak, konsisten bareng-bareng. Tapi kalau ada yang curang satu saja, tidak akan beres. Dan candu sifatnya ngalah-ngalahi sampar, katanya Kartini. Itu perspektif yang luar biasa dari seorang gadis muda. Terus, kritiknya yang ketiga, kegelisahannya yang ketiga apa? Feodalisme. Dirinya sendiri, kebangsawanan. Katanya Kartini, sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Dan karena itu juga berhak mendapat yang paling baik dari segala-galanya. Ini suatu pendapat yang sesat dan harus diberantas. Jadi jangan malah mengajarkan kepada anak-anaknya
supaya dari kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan gelar yang sudah menjadi haknya. Minta dipanggil Gusti, minta dipanggil Raden, minta dipanggil apalagi bangsawan. Makanya ungkapannya Kartini yang dipakai judul oleh Pramudia kan, panggil aku Kartini saja. Jadi kalau ada Ibu Kartini hadir malam ini, manggilnya nih Kartini gitu aja, nggak usah kamu manggil. Dia nggak suka tradisi-tradisi feodal. Ya, jadi sebenarnya masalahnya bukan di panggilannya, tapi rasa lebih tinggi dan kemudian kalau sudah diposisikan lebih tinggi ingin diistimewakan. Ada forum, ada pertemuan, dalam hal apapun dia harus istimewa. Itu yang dibenci oleh Kartini. Feudalisme itu harusnya tidak begitu. Justru para bangsawan ini harus jadi pelayannya rakyat. Dan lagi-lagi ini gagasan yang jauh melampaui zamannya. Katanya Kartini yang berhak jadi bangsawan hanya dua. Bagi saya hanya ada dua macam bangsawan. Bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih gila dan bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asa keturunannya. Tidak ada bangsawan keturunan. Bangsawan itu pikiran dan budi. Kalian istimewa kalau pikiranmu unggul dan akhlakmu terpuji. Itulah bangsawan. Bukan karena gelar, bukan karena ustadz, kiai, habib. Bukan itu. Katanya Kartini loh ya. Yang unggul itu bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Mereka yang memang ilmunya dalam dan akhlaknya terpuji. Itulah mereka yang berhak menyandang gelar bangsawan. Boleh kita istimewakan karena kita butuh mereka. Bukan orang yang hanya mengandalkan gelar dan keturunan. Apakah Raden, apakah keturunan kiai, keturunan ustadz, itunya tidak penting. Yang penting ceklah apakah dia bangsawan pikiran ataukah bangsawan budi. Oke, itu kritiknya Kartini pada feudalisme. Ini kita masih ngomong kegelisahan-kegelisahannya. Kegelisahannya Kartini lagi, ini nggak bisa disembunyikan. Dia agak bingung dengan konsep yang namanya poligami. Agama kok boleh ya poligami? Katanya Kartini, Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki dan tujuan hidupnya ialah bersuami. Benar, tidak tersangkal, dan dengan senang hati aku mengakui bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya adalah hidup bersama dengan laki-laki dengan damai dan selaras. Ya memang nikah itu untuk membentuk sakinah, hidup damai dan selaras. Kita saling butuh laki-laki dan perempuan. Tetapi betapa mungkin hidup bersama dengan damai dan selaras bila aturan kawin kami demikian. Tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu bahwa bukan hanya dia saja akan tetap jadi istri suaminya. Dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa perempuan lain jadi temannya pulang ke rumah. Menurut hukum Islam, perempuan itu istrinya yang sah juga. Ya. Jangan salahkan Kartini. Itulah yang dia pahami, itu yang dia tahu. Dia melihat kesengsaraan-kesengsaraan perempuan yang dipoligami. Dia melihat fakta. Cuma dia bingung, kok boleh sama agama? Yo, Kartini belum ketemu materi hermeneutik, belum ketemu materi tafsir-tafsir yang baru, dia belum kenal. Nanti Kartini mengeluh, Islam ini kok saya disuruh ngaji, suruh hafal Quran, tapi
Zaman itu terjemahan aja nggak boleh. Jadi nggak ngerti aslinya, intinya apa, isinya apa, dia nggak ngerti. Yang dia ngerti ya praktek sehari-hari itu dalam berislam. Makanya dia galau. Kok boleh ya poligami? Kan gitu. Katanya Kartini, dia pakai logikanya sendiri. Logika seorang gadis muda. Aku tidak, sekali-sekali tidak dapat menaruh cinta. Bagaimana aku akan hormat pada laki-laki yang sudah kawin tapi membawa perempuan lain ke dalam rumahnya, perempuan yang dikawininya secara sah menurut hukum Islam. Dan siapa pula yang tidak berbuat demikian? Bukan dosa dan bukan kecelakaan pula. Hukum Islam mengizinkan laki-laki menaruh 4 orang perempuan. Katanya Kartini, tetapi aku selama-lamanya mengatakan itu dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya dosalah pada mataku. Dia nggak melihat poligaminya, nggak lihat dalilnya. Pokoknya semua perbuatan yang menyakiti orang lain bagi dia itu dosa. Yo nanti kalau ada Ibu Kartini di sini, berarti kalau nggak menyakiti nggak apa-apa ya. Mungkin kamu akan debat begitu. Ya mungkin saja boleh, Kartini saja nanti dipoligami. Bayangkan, beliau yang punya persepsi, punya ideal semacam ini, akhirnya harus dipoligami juga. Karena memang tradisi zaman itu semacam itu. Tapi bagi dia pokoknya apapun tindakan, apapun perbuatan yang menyakiti sesama, bagi dia adalah dosa, termasuk atas nama agama. Dia banyak mengkritik agama antara lain di situ. Coba dia kritiknya lagi. Ini dia bukan ahli agama tapi dia bisa mengkritik orang yang taklid. Katanya Kartini, kami bernama orang Islam karena kami keturunan orang Islam. Dan kami adalah orang-orang Islam hanya pada sebutan belaka, tidak lebih. Tuhan, Allah bagi kami adalah seruan, adalah bunyi tanpa makna. Jadi ini kritik luar biasa pada kita, mungkin sampai hari ini. Kenapa kita jadi Muslim? Ya karena kita keturunannya orang-orang Islam. Dan kita tidak pernah mendalam serius belajar Islam. Kita ini orang yang kebetulan Muslim. Kalau pakai bahasanya Kartini. Bahkan setelah sadar bahwa kita kebetulan pun kita tetap tidak serius. Tuhan itu hanya ujaran, hanya ucapan yang nempel di mulut kita. Tidak ada getar apapun ketika kita menyebut nama Allah. Kadang-kadang nama Allah disebut untuk menyakiti orang lain, untuk mukuli orang lain, untuk melecehkan orang lain. Jadi Tuhan katanya Kartini, Allah bagi kami seringkali hanya ujaran, hanya bunyi tanpa makna. Kalau ada kata-kata Allah kita nggak tergetar. Kalau diingatkan dengan dasar Allah, jangan bohong, Allah tahu loh, kita nggak kaget sama sekali. Apalagi terus merasa bersalah. Jangan nyontek loh, nggak ada yang tahu, tapi Allah lihat. Biasa aja, kalau Allah kan nggak rewel. Kamu sering begitu tahu, kalau ada salah, alah dosa kecil aja nggak apa-apa. Kan kita selalu begitu. Allah tidak ada artinya dalam hidup kita, nggak bermakna. Itu kita, Islamnya nggak mendalam. Itu. Jadi sekian ratus tahun yang lalu sudah dikritik oleh Ibu Kartini. Ya kita Islam ya karena kebetulan aja orang tua kita Islam. Lagi pula sebenarnya agamaku Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengenal dan tidak bisa mengenalnya? Semangatnya sebenarnya luar biasa Ibu Kartini. Cuma dia kepentok tradisi. Al-Quran terlalu suci. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada orang yang ngerti bahasa Arab. Di sini orang diajar membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Ini
Ini kalimat-kalimat luar biasa yang sering kita pakai hari ini. Tapi sudah digelisahkan puluhan tahun yang lalu oleh Ibu Kartini. Dia ingin bisa, tapi tidak mungkin bisa. Situasinya nggak memungkinkan. Bahkan terjemahan Al-Quran saja dia tidak nemu. Cukup disuruh baca, bagus tajwidnya, beres, tidak keliru, selesai. Maksudnya apa? Tidak boleh tahu, seakan-akan begitu. Maka jangan salahkan beliau kalau salah paham, kok Islam jahat ya, boleh poligami. Wong dia tidak punya waktu untuk mendalami Islam. Situasinya tidak memungkinkan. Ada yang bilang zaman itu memang ada intervensi dari Belanda untuk Al-Quran jangan sampai diterjemahkan. Karena ayat-ayat tertentu bisa membangkitkan semangat revolusi. Biar aja sudah dihafalkan tidak apa-apa. Semakin banyak hafid tidak apa-apa. Tapi tidak usah diterjemah, ditafsir. Nanti orang paham apa maunya Quran. Kalau paham bahaya. Itu Belanda. Jadi itu dikritik oleh Kartini. Berarti apa? Selama ini hampir semua umat Islam cuma taklid. Cuma manut. Tidak ada yang berislam sendiri secara serius dan mendalam. Nah itu yang dikritikkan oleh Ibu Kartini. Ini kalimat menurut saya bagus, bisa kamu pakai hari ini. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Berapa sering kita menyakiti orang lain atas nama agama. Kan tadi rumusnya Kartini kan simpel. Perbuatan apapun yang menyakiti orang lain itu dosa. Ada orang menurut kita sesat atas dasar agama, kemudian kita maki-maki dia sebagai sesat. Itu bagi Kartini kita juga dosa. Agama yang semula hidup biar damai, hidup biar tentram, ternyata seringkali jadi sumber dosa. Perang-perang besar, mulai perang salib sampai perang pilkada kemarin, kita saling sakit menyakiti, bahkan sesama kita sendiri, sesama muslim. Secara sengaja kita ingin bikin dia sakit, bikin dia kalah, bikin dia kecewa, bikin dia marah. Itu kan atas nama agama. Padahal apa iya Nabi dulu membawa Islam dari Allah itu untuk tujuan itu. Jadi kritiknya Kartini bagi saya ini luar biasa. Jadi kadang-kadang agama kita pakai jadi senjata untuk menyakiti orang lain. Kita pakai sebagai dalih atas dosa-dosa kita. Jadi agama memang sebenarnya visinya agar orang tidak berdosa. Tapi seringkali kita pakai agama sebagai dalih kita saat melakukan dosa. Kita yang hari ini mungkin bikin kalimat semacam itu saja juga masih susah. Tapi Kartini bisa. Itu yang saya sebut tadi, dia cerdas. Dia punya kepekaan, kepedulian sosial. Kalau dia sampai kuliah, apalagi sampai S2 apa S3, mungkin dia bisa jadi ilmuwan besar. Sayangnya dia hanya sampai umur 12 tahun sekolahnya. Tidak kayak kita. Itu ruginya kita sebenarnya ya. Harusnya kesempatan kita lebih banyak, lebih besar. Harusnya kalau kita nulis kekuatannya berkali lipat dari kekuatannya Ibu Kartini. Tapi ternyata tidak. Mungkin kita memang seriusnya kurang. Kita lebih banyak isengnya daripada seriusnya. Ya tinggal kamu persentase. Coba ya 24 jam hidup kita itu isengnya berapa persen, seriusnya berapa persen. Saya membayangkan Ibu Kartini itu masuk harem pingitan kalau bahasa Jawanya. Dan di dalam kesibukannya cuma dua, membaca sama menulis.
sama mendengarkan obrolan orang-orang sekitarnya untuk menangkap ada perkembangan sosial apa yang terjadi. Melihat orang-orang miskin di sekelilingnya nasibnya seperti apa. Itu bayangan saya begitu. Jadi tidak ada waktu untuk santai-santai, ngobrol, nongkrong, itu mungkin jarang. Oke, jadi pingitan jadi senjata untuk menajamkan diri. Jadi makanya kalau memang tidak ada waktu untuk dipingit, teman-teman ini kan nggak mungkin dipingit. Dalam sehari ambillah 1 atau 2 jam untuk memingitkan diri, memingitkan diri itu. Menjauh sebentar dari rutinitas sehari-hari untuk mempertajam pikiran. Kalau seniman menyebutnya mempertajam intuisi. Kalau para sufi menyebutnya menenggang dunia sebentar. Biar ngerti mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kekurangan kita selama ini terlalu terlibat, tidak pernah mundur sebentar. Padahal kalau kita tidak mundur, tidak akan kelihatan yang di depan kita itu seperti apa. Kacamata ini kelihatan bentuknya kayak kacamata kalau ada jaraknya. Kalau nempel di mata kita, kamu tidak akan tahu kacamata ini bentuknya seperti apa. Hidup kita di dunia juga begitu. Ada banyak hal yang kamu yakin pasti benar. Padahal mungkin itu tidak pasti benar. Kamu yakin karena tiap hari kamu terlibat di situ sehingga tidak kelihatan jeleknya di mana. Ada saat kamu harus ambil jarak sebentar. Coba lihat dari jauh. Oh, kan gitu. Ternyata kayak gini tuh bentuknya, kan gitu. Cantik atau tidak cantik itu kan ada jaraknya. Kalau sudah nempel, itu sama aja sudah rasanya. Antara cantik dan nggak cantik. Podo wae. Tapi kalau sudah ada jaraknya, oh ternyata pacarku cantik toh, atau pacarku ndak cakep ternyata. Itu dalam jarak. Tapi kalau sudah jaraknya habis, itu ndak ada bedanya cantik dan ndak cantik. Kamu ndak bisa lihat, kamu sudah nempel. Jadi sisihkan waktu kita sehari 1 jam aja deh kalau nggak bisa panjang. Untuk evaluasi, kayak Kartini itu, tulislah hal-hal tertentu. Nulis aja ndak apa-apa. Curhat ndak apa-apa sudah. Nanti akan kelihatan. Kira-kira warna hidup kita itu apa. Terus, ini keluhan selanjutnya. Sampai dia berdoa, ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap alangkah baiknya jika tidak ada agama. Sebab agama yang seharusnya justru mempersatukan semua umat manusia sejak berabad-abad menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, pangkal pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Orang-orang seibu sebapak ancam-mengancam, berhadap-hadapan karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang Esa dan Tuhan yang sama. Allahnya sama, nabinya sama, tapi tetap tiap hari kita saling mencaci, saling mengancam. Kadang sampai ke level pertumpahan darah. Dalam sejarah sering terjadi. Itu kontraproduktifnya agama. Sampai Kartini mengeluh, ya Tuhan, kadang-kadang saya berharap alangkah baiknya kalau tidak ada agama saja. Ya mungkin bacaan-bacaan yang dibawa oleh Sosro Kartono berpengaruh besar pada dia. Dia mungkin baca banyak tentang konflik-konflik agama, konflik-konflik antar agama. Sejak kelahiran agama-agama sampai hari ini kan masih terjadi. Hari ini bisa disebutkan banyak daerah, banyak negara yang masih ngalami bolak-balik bom bunuh diri, ISIS, terorisme, Rohingya. Itu kan konflik-konflik yang porosnya adalah problem agama. Mungkin kita bisa ngomong, oh enggak itu bukan agama, itu ekonomi, oh enggak itu budaya. Tapi diakui atau enggak, justifikasinya pakai agama. Promosi dan sosialisasinya atas nama agama. Itu yang bikin Ibu Kartini sedih. Oke, nanti
dia ada kecenderungan masuk ke kebatinan. Dia lebih suka, kalau tasawuf ya, lebih suka yang sufisme, yang bau-bau tasawuf, bau-bau kebatinan. Dan kakaknya tadi, Sosrokartono, kan termasuk salah satu tokoh dalam tradisi kebatinan Jawa. Jadi itu kegelisahannya Kartini. Jadi dia gelisah tentang nasibnya perempuan, dia gelisah tentang nasibnya rakyatnya, dia juga gelisah tentang agama yang sering dijadikan kendaraan untuk melakukan penindasan pada perempuan, termasuk juga agama yang sering dijadikan alat untuk berbuat dosa. Itu baru kegelisahannya Kartini. Nanti itu terakhir ketika Kartini baru ngerti sedikit tafsir. Jadi satu ketika dia ikut pengajian di rumah pamannya. Yang isi saya sebut tadi, Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu kiai besar, gurunya hampir semua ulama besar Indonesia. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Mahfud Termas, dan banyak yang lain itu muridnya Kiai Soleh Darat. Darat itu nama tempatnya di daerah pesisir Semarang, area dakwahnya. Kalau ada yang mau ke sana nanti tanggal 10 Syawal biasanya haulnya. Meskipun beliau meninggalnya bukan Syawal, 28 Ramadan, tapi memang sengaja diambil 10 Syawal sekalian Syawalan. Kalau ada yang mau ke sana, termasuk salah satu kiai besar yang mondoknya hampir dia semua guru besar, ulama besar pada zamannya dia sowani dan dia gurui. Dia berguru ke mereka, termasuk ke Arab Saudi, di Mekah. Satu level sama Kiai Khalil Bangkalan dan kawan-kawan. Itu Kiai Soleh Darat. Dan nanti satu ketika dia ceramah di rumah pamannya Kartini. Kartini dengar temanya tentang tafsir surat Al-Fatihah saja. Baru Kartini sadar bahwa ternyata Al-Quran itu luar biasa loh. Baru ngerti Fatihah saja dia sudah tersentuh. Baru kemudian setelah pengajian selesai dia temui Kiai Soleh Darat. Dan nanti Kiai Soleh Darat ini jadi salah satu guru spiritualnya Kartini. Katanya Kartini, Kiai, selama hidupku baru kali inilah aku sempat mengerti makna dari arti surat-surat pertama dan induk dari Al-Quran yang isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku. Maka bukan buatan rasa syukur hatiku pada Allah, namun aku heran tiada habis-habisnya. Mengapa selama ini para ulama kita melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa? Bukankah Al-Quran itu justru kitab pimpinan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Dan nanti ini semacam diingatkan oleh Kartini. Setelah itu Kiai Soleh Darat nulis tafsir. Cuma tidak sampai selesai, hanya sampai juz 13. Terus beliau meninggal. Tapi itu termasuk terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Arab Pegon, bahasa Jawa. Oke, itu atas jasa diingatkan oleh Kartini. Karena sudah saatnya orang Jawa itu tidak cuma diceramai terus disuruh taklid. Mereka juga harus paham kebesaran, kebaikan, ajaran agamanya. Jadi Kartini fase-fase terakhir baru mulai sadar bahwa ajaran Islam itu luar biasa. Hanya umatnya yang memang agak tidak beres. Ya, cara memahaminya agak sesuai kepentingannya sendiri. Nah, itu kesadaran keberagamaan Kartini. Terus, apa dia cuma ngeritik Timur? Enggak, dia juga ngeritik Barat, jangan khawatir. Saya bilang tadi Kartini itu cerdas dan kritis. Meskipun bahan bacaan sangat banyak dari kakaknya dari Barat, dia tidak membabi buta begitu saja menelan Barat. Katanya Kartini bahwa dengan kesungguhan hati kami mengira masyarakat Eropa adalah satu-satunya yang murni,
yang unggul dan tak terkalahkan. Masanya telah lama lampau. Maafkan kami telah mengatakan hal itu. Ini suratnya pada Nyonya Abendanon tadi, istrinya Mendikbudnya Belanda. Tetapi maafkan kami mengatakan hal itu, tetapi sempurnakah masyarakat Eropa menurut pendapat Nyonya? Wahai, kamilah barangkali yang paling akhir yang akan mengakui dengan rasa syukur kebaikan dalam dunia Nyonya yang banyak, sangat banyak. Tetapi apakah Nyonya akan mengingkari bahwa banyak sesuatu yang bagus, besar, dan luhur dalam masyarakat Nyonya yang acap kali berlawanan dan menjadi bahan cemooh dalam peradaban? Jadi ini nanti suratnya panjang, intinya dia juga kritis. Barat juga nggak selalu bisa ditiru. Salah satu yang banyak dia kritik dari Barat adalah kesombongannya orang Barat. Dia ngalami sendiri waktu sekolah. Orang-orang Belanda itu, katanya Kartini, menertawai dan mengejek kebodohan kami. Tapi kami berusaha untuk maju. Kemudian mereka mengambil sikap menantang kami. Aduhai, betapa banyaknya duka cita dahulu semasa masih kanak-kanak di sekolah. Para guru kami dan banyak di antara kawan-kawan sekolah kami mengambil sikap permusuhan terhadap kami karena dia Jawa. Kebanyakan guru tidak rela memberikan angka tertinggi pada anak Jawa, sekalipun si murid berhak menerimanya. Jadi pengalaman trauma sama Barat yang pertama itu di sekolah. Orang pribumi itu dianaktirikan. Tidak mungkin dapat nilai A, sepinter apapun dia. Kerap kali aku bertemu orang kulit putih yang sekali-sekali bukan bodoh, malahan bangsawan pikiran, tetapi angkuhnya bukan main, tidak tertahan. Hal itu menyakitiku bukan main. Dan terlalu banyak orang merasa bahwa kami orang Jawa sebenarnya bukanlah manusia. Bagaimana orang Belanda hendak kami kasih sayangi apabila kami diperlakukan demikian. Cinta membangkitkan balasan cinta, tetapi penghinaan selama-lamanya tak akan menghidupkan rasa cinta. Itu kecewanya Kartini sama Barat. Jadi Barat dulu itu merasa bahwa peradaban Eropa, peradaban Barat itu yang paling beradab. Yang Jawa, yang pribumi, yang Timur itu dianggapnya belum beradab. Dan teori ini intinya nanti yang dibalik luar biasa, dikritik luar biasa oleh Barat sendiri periode-periode akhir. Tapi sebelum itu Kartini sudah ngeritik. Terus oke, itu tadi kegelisahannya. Sudah hampir selesai. Sekarang semangatnya Kartini kita lihat. Setelah gelisah dia tidak diam. Dia merasa harus berjuang keluar dari kesulitan itu. Katanya Kartini, pada zaman manapun dan dalam bidang apa saja, kaum pelopor selalu mengalami rintangan-rintangan hebat. Itu sudah kami tahu. Tetapi betapa nikmatnya memiliki suatu cita-cita, suatu panggilan. Katakanlah kami ini orang-orang gila atau orang-orang sinting atau apa saja yang Nyonya kehendaki, tapi kami tidak dapat berbuat lain karena itu sudah ada dalam darah kami. Jadi ini dia mulai panas sekarang Kartini. Masa gelisah terus. Sekarang saatnya bangkit, melawan. Melawan patriarki, melawan feodalisme, melawan kolonialisme. Rintangannya pasti banyak. Orang mungkin nganggap gila. Tapi hidup dengan punya cita-cita, punya panggilan. Itu nikmat, katanya Kartini. Ini kritik juga buat kita. Cita-citamu apa itu penting. Kalau hidup tidak ada cita-citanya, tidak ada nikmatnya.
Katanya Kartini, saya menyadari ketidakmampuan saya. Ini suratnya pada Stella. Tiap orang yang akan tertawa terbahak-bahak membaca secari kertas ini untukku. Alangkah gila pikiran saya, bukan? Saya yang tidak belajar apapun, tidak tahu apapun, memberanikan diri dalam sastra. Jadi karena dia merasa bisanya cuma nulis, dia menetapkan diri, aku akan berjuang lewat tulisan, lewat surat-surat. Ku kabarkan kesengsaraan, ku kabarkan ketidakadilan ini kemana-mana sampai ke luar negeri. Meskipun orang akan menertawakan, tulisan kayak gitu aja dipamer-pamerkan, tapi tidak masalah, katanya Kartini. Dia anggap gila juga tidak apa-apa. Karena hanya orang-orang gila yang bisa mengubah dunia. Loh iya kan? Kalau nggak ada orang-orang yang gila, dunia itu standar. Mungkin perkembangannya nggak sepesat ini. Jadi, akankah gila, alangkah gila pikiran saya. Kalau kamu sudah merasa, wah pikiranku ini rada gendeng ya, berarti ada mulai kamu akan mengubah dunia. Jadi, kalau masih lurus-lurus saja masih belum. Ya rada ekstrim-ekstrim dikit itu berarti akan ada perubahan yang terjadi. Kalau masih standar masih belum. Jadi, harus berani, katanya Kartini. Semangat. Oke. Itu saya kasih ini yang banyak biar kalian juga semangat. Katanya Kartini, ya memang benar, aku masih muda, tetapi aku tidak buta dan tidak tuli. Dan banyaklah sudah yang kulihat dan kudengar. Banyak sudah, terlalu banyak, sehingga hatiku hancur karena sedihnya. Sehingga dicambuknya hatiku supaya aku tegak berdiri, melawan adat, kebiasaan yang jadi kutuk bagi perempuan dan anak-anaknya. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, banyak duri dan onaknya, dan lubang-lubangnya. Jalan itu berbatu-batu, berlekuk-lekuk, licin jalan itu. Belum dirintis. Dan meskipun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya turut membuka jalan menuju ke tempat perempuan bumi putra merdeka dan berdiri sendiri. Jadi ini semangat awal yang luar biasa. Startupnya harus begini. Kalau di awal sudah melempem, ya tidak akan ada hasilnya. Jangan takut gagal. Bahkan mati di tengah jalan pun nggak apa-apa. Kamu sudah membuka jalan, kan begitu. Kartini yang hidup dalam segala keterbatasan, semangatnya bisa luar biasa begini. Apalagi harusnya kita yang fasilitasnya banyak, jalannya banyak. Oke. Terus, dan harus optimis. Jangan pesimis. Suatu perubahan dalam seluruh masyarakat pribumi pasti akan datang. Titik tolaknya telah ditakdirkan. Hanya kapan, itulah pertanyaan yang besar. Kita tidak dapat mempercepat saat meletusnya revolusi. Sungguh aneh bahwa di pelosok daerah pedalaman yang terpencil ini mengendap pikiran-pikiran memberontak itu. Teman-teman kami di sini mengatakan, sebaiknya kami tidur saja dulu barang 100 tahun. Kalau kami bangun, akan kami temukan tanah Jawa sebagai yang kami inginkan. Ini tulisannya agak imajinatif, tapi sebenarnya pas kan. Kalau Ibu Kartini tidur 100 tahun, bangunnya dia akan melihat betapa bahagianya perempuan bumi putra hari ini. Dan itu antara lain karena gerbang yang dibuka oleh ibu kita, Kartini. Dia optimis, meskipun nanti panjang perjuangan dan susah, pada satu ketika pasti akan berhasil. Itu yang bikin dia semangat. Nah, semangatnya itu. Sekarang solusi konkret yang dia tawarkan apa? Kunci pertama, katanya Kartini, adalah pendidikan.
bukan perang, bukan berontak terus orang-orang adatnya dibunuh semua, itu nanti tidak mungkin bisa sukses. Bukan gegeran, tidak. Satu-satunya cara untuk menaikkan level perempuan setara dengan laki-laki, yang pertama adalah pendidikan. Katanya Kartini, pemerintah tiada akan sanggup menyediakan nasi di piring bagi segala orang Jawa. Akan dimakannya. Tetapi pemerintah dapat memberikan daya upaya supaya orang Jawa itu dapat mencapai tempat makanan itu. Daya upaya itu ialah pengajaran. Kalau pakai bahasamu hari ini, jangan dikasih ikan, kasihlah kail. Kailnya itu apa? Ya pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin cerdas orang menyikapi hidupnya, semakin akan maju peradaban. Maka satu-satunya jalan adalah memberi kesempatan kepada anak bangsa Jawa, laki-laki dan perempuan, untuk mencari kepandaian agar mereka mampu membawa tanah air dan bangsanya ke arah perkembangan jiwa, ke arah kecerdasan pikiran, serta kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut saya kuncinya di sini. Perjuangan itu, pengembangan itu, kemajuan itu sebenarnya gerbang besarnya adalah pendidikan. Pendidikan itu pemberdayaan diri nomor satu. Maka didiklah dirimu sendiri terus. Tambahlah wawasanmu terus. Tidak usah khawatir, Pak saya banyak baca itu loh, buat apa? Jurusan saya kan bukan jurusan filsafat misalnya, bukan jurusan. Tidak, baca aja dulu. Perkaya dirimu dengan wawasan ilmu apapun dulu. Kalau katanya Socrates dulu kan, semakin banyak pengetahuan, orang pasti akan semakin bijaksana. Semakin luas wawasannya, semakin bijaksana tindakannya. Ini katanya Socrates kan agak otomatis. Nanti rasakan sendiri dalam hidupmu. Bedakan ketika wawasanmu masih sempit dengan wawasanmu sudah mulai luas. Ketika dulu kamu awal mahasiswa baru, yang masih kaget dengan sekarang yang sudah semester berapa. Caramu menyikapi hidup kan sudah beda. Apalagi yang semester tua tidak lulus-lulus itu. Sudah beda. Dulu semester 1 itu kuliah masih kayak anak SMA. Wah, rajin, dosennya belum datang sudah di kelas, sudah nunggu. Tambah tua ya tambah matang sekarang kamu. Kuliah itu tidak penting, Pak. Yang penting itu kan ilmunya. Iya, cuma karena kamu malas, kuliahnya tidak dapat, ilmunya ya ora entuk. Padha wae. Jadi kuncinya pendidikan. Nanti kamu menetapkan diri untuk berkarir di bidang apapun, tetap kuncinya yang pertama ini. Pendidikan. Apalagi untuk perempuan, katanya Kartini. Karena saya yakin sedalam-dalamnya bahwa wanita dapat memberi pengaruh pada masyarakat. Maka tidak ada yang lebih saya inginkan daripada menjadi guru, agar supaya kelak dapat mendidik gadis-gadis dari para pejabat tinggi kita. Biar nggak lagi taklid sama adat, tradisi, budaya, agama. Biar kritis. Biar sadar kalau dia ditindas. Saya ingin sekali menuntun anak-anak itu, membentuk wataknya, mengembangkan otaknya yang muda. Membina mereka menjadi wanita-wanita dari hari depan, supaya mereka kelak dapat meneruskan segala yang baik itu. Bagi masyarakat kita pasti akan membahagiakan bila mana wanita-wanitanya mendapat pendidikan yang baik. Jangan salah, majunya wanita bukan berarti kalahnya laki-laki. Semakin kuat perempuan, ya kalau orang Jawa memang menyebutnya wanita, wanito. Itu kependekan dari wanititoto. Tapi
Kelihatannya banyak orang tidak terima, masa lebih baik perempuan aja daripada wani ditoto. Tapi sebenarnya juga ada hikmah besar di situ bahwa dalam hidup ini tidak hanya orang yang mampu nata yang dibutuhkan, tapi juga butuh orang yang mampu ditata. Dunia ini kacau sebagian besar karena banyak orang tidak bisa diatur. Sebagus apapun pemerintah, kalau rakyatnya tidak bisa diatur, wassalam. Sealim apapun Anies Sandi besok mimpin Jakarta, kalau rakyatnya banggang terus tidak bisa diatur, sama. Sebagus apapun pemimpin, kalau tidak ada wanitonya, kalau nggak ada yang wani ditoto, itu ya selesai, tidak akan beres. Maka atribut wanita itu tidak harus terlalu disesali. Itu mungkin semacam penghormatan. Tirulah karakter feminin perempuan yang dia wanita, wani ditoto. Kalau orang disuruh ngatur itu lebih gampang daripada orang siap diatur. Kesiapan mentalnya bisa double. Kalau ngatur itu kan bisa sakarepmu dhewe, tapi diatur itu menyesuaikan dengan maunya yang ngatur. Dan itu tidak sederhana. Makanya di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan yang tangguh. Karena ya pendukung ini penting. Itu antara lain kenapa Jawa pakai wanita. Tapi pakai perempuan juga tidak masalah. Perempuan kan dari kata dasar empu. Empu itu kan orang mulia zaman dulu. Empu itu kalau hari ini mungkin ulama, cendekiawan. Empu ya, bukan empuk loh. Kalau empuk beda lagi. Terus, jadi pendidikan perempuan. Kalau perempuan dididik, maka separuh peradaban akan maju. Karena dunia kan isinya dua, laki-laki dan perempuan. Kalau hanya laki-laki yang boleh maju, maka peradaban hanya maju setengahnya. Dua-duanya harus maju, biar peradaban maju seutuhnya. Yo minggu lalu dari Fatimah Mernisi kan bahkan agama pun sebenarnya sangat tidak diskriminatif. Laki-laki dan perempuan setara sama, dihargai dan dinilai sama. Oke. Apalagi ibu. Katanya Kartini, bukan tanpa alasan orang mengatakan kebaikan dan kejahatan dimulai anak bersama air susu ibu. Alam sendirilah yang menuntun dia untuk melakukan kewajiban itu. Sebagai ibu, dialah pendidik pertama anaknya. Di pangkuannya, anak pertama belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan dalam kebanyakan hal, pendidikan pertama-tama bukan tanpa arti untuk seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia yang tidak jarang dibawa sepanjang hidupnya. Dan bagaimana sekarang ibu Jawa dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak terdidik? Peradaban dan kecerdasan bangsa Jawa tidak akan maju dengan pesatnya kalau perempuan dalam hal itu terbelakang. Jadi apalagi ibu. Manusia itu yang membentuk dirinya pertama kali itu ibu. Boleh dilihat lagi yang filosofis atau yang agama. Yang filosofis misalnya kemarin ketika kita ngomong Lekong atau Freud. Atau nanti sebenarnya ada yang psikologinya Erich Fromm itu. Bagaimana peran ibu membentuk manusia. Kalian ini 90% sebenarnya yang menanam bibit watakmu, karaktermu, semangatmu itu ibu. Kalau nggak percaya silahkan diteliti sendiri. Jadi kalau ibunya tidak berkualitas, bagaimana manusianya bisa berkualitas? Wong ibu itu guru yang pertama. Jadi kalau ibu dipinggirkan, ya jangan menyesal nanti kalau generasi kita selanjutnya adalah generasi yang terpinggir dan lemah.
Jadi kalau perempuan kita diskriminasi, kita singkirkan, kita kalahkan sehingga mereka lemah, ya jangan sesali bahwa generasi kita yang akan datang adalah generasi yang lemah. Karena ibunya yang megang dia pertama lemah. Maka justru katanya Kartini, ibu ini harus lebih kuat dan paling kuat. Karena dialah yang membangun generasi. Jadi itu pendidikan khususnya untuk ibu. Dan ini suratnya kepada Profesor Dr. Gike Anton tahun 1902, 2 tahun sebelum meninggal. Terus, dan apa yang harus dididikkan yang paling penting katanya Kartini adalah pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi jaminan orang hidup susila dan mempunyai budi pekerti. Jadi ilmu ya penting, cerdas ya penting, tapi yang lebih penting duluan adalah budi pekertinya, moralnya. Bisa ngaji itu penting, tapi cinta ngaji itu harus didahulukan. Orang tidak bisa ngaji sekarang 1 jam bisa langsung instan bisa ngaji. Teknik banyak. Tapi kalau orang sudah nggak suka ngaji, meskipun dia pinter ngaji, tidak ada gunanya. Itu yang disebut budi pekerti dulu. Mentalnya dulu digarap. Itu loh. Ilmunya banyak tapi tidak cinta ilmu, mungkin ada. Ilmunya hanya dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan tidak mulia. Itu namanya orang tidak cinta sama ilmunya sendiri. Pinter tapi kepinterannya dipakai untuk minteri orang lain. Itu dia tidak menghargai ilmunya sendiri. Untuk membohongi orang lain. Pinter untuk bikin hoak akhirnya ngapusi orang lain. Itu dia orang tidak menghargai ilmunya. Maka katanya Kartini, yang pertama-tama bereskan dulu karakternya. Kalau sekedar materi, orang bisa cuma baca sendiri di kamar, tidak perlu guru, tidak perlu dosen. Tapi karakter ini kunci. Jadi, pendidikan ya penting, tapi dahulukan pendidikan karakter. Pendidikan budi pekerti, pendidikan susila. Itu kuncinya. Dari situlah nanti akan terbangun generasi yang bagus secara moral dan bagus secara intelektual. Intelektual kalah, sosial politik kalah, itu tidak masalah. Asal kita moral dan akhlaknya terkenal bagus. Tapi kalau moral dan akhlaknya sudah rusak, itu kita sudah kalah duluan. Itu pentingnya pendidikan karakter, katanya Ibu Kartini. Jadi ini yang menurut saya jauh melampaui zamannya. Kita kenal pendidikan karakter itu baru-baru ini aja. Di Indonesia rame ribut. Itu berarti jarang baca suratnya Ibu Kartini. Ya, bacanya baca yang lain. Oke, terus yang pertama itu. Ciri kedua pendidikan itu yang penting apa? Yang membebaskan. Bukan yang mengungkung. Coba perhatikan, itu kalimatnya agak keras. Jadi apa? Orang harus mandiri, tidak lagi taklid. Tidak lagi cuma ikut-ikutan. Kenapa? Dia nanti dituntut tanggung jawab sendiri. Maka didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau dia sudah dewasa dalam pikirannya, silahkan milih agamanya sendiri. Andaikan dia ingin jadi Kristen karena keyakinannya, jangan dihalang-halangi, biar aja. Itu haknya dia, tanggung jawabnya dia, wong dia sudah manusia dewasa. Kalau ia menghendaki tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, itu maksudnya agama Islam, itu pun bagus. Kuncinya bukan dia tetap jadi Islam apa terus pindah Kristen, tapi dia mandiri, berpikir sendiri, tidak hanya ikut-ikutan. Tidak hanya orang ke selatan ikut ke selatan, orang ke utara ikut ke utara.
Orang ke timur, ke barat, ke Jakarta, ikut ke Jakarta. Itu namanya nggak mandiri. Ke Jakartanya nggak salah, cuma ketika itu bukan keputusannya sendiri, hanya ikut-ikutan, itulah menunjukkan rendahnya level intelektual, menunjukkan kita akan susah maju. Kualitas manusianya hanya taklid. Taklid itu kalau dalam peradaban besar, dia paling hanya konsumen, tidak mungkin produsen. Dia tidak mungkin trendsetter, paling hanya follower. Dia tidak akan bikin berita, paling munculnya di komentar. Itu pun isinya jelek-jelek. Ya kan? Cita-citamu jangan jadi komentator, jadilah bahan berita. Kapan-kapan kamu yang jadi berita, orang lain yang komentari. Sekarang kan kamu tiap hari sibuk komentari. Tidak pernah jadi berita. Nah, itu yang dikritik oleh Ibu Kartini. Kita tidak mandiri sih berpikirnya. Jadi, didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir mandiri. Inilah yang hari ini disebut pendidikan yang membebaskan. Bukan pendidikan yang menjerat, mengungkung, mengintimidasi. Jadi, pendidikan yang bikin kita tidak terkungkung lagi. Bikin kita berpikir sendiri. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Biar termasuk perempuan ini punya daya tawar karena dia bisa berpikir sendiri. Karena ketika dia tidak bisa berpikir sendiri, dikasih kesempatan pun jawabannya manut. Wes, ini ada yang ngelamar, kamu setuju apa enggak? Manut. Dia disuruh apa-apa ya manut. Karena dia takut. Berpikir sendiri itu lo takut. Takut salah. Kan ada yang mau bantah, janjane ya nggak setuju, tapi nanti kalau nggak setuju terus nggak ada jodohnya susah gimana? Kalau nggak setuju terus misalnya nanti jodoh yang disetujui tidak cocok terus dimarah-marahi. Coba yang dulu tak pilihkan. Mungkin ya. Itu kan ketakutan milih sendiri, berpikir sendiri. Itu yang dikritik oleh Ibu Kartini, mbok jangan begitu. Berpikirlah mandiri. Keliru tidak apa-apa, ya ditanggung resikonya. Kayak tadi, kok pindah Kristen? Ya tanggung sendiri resikonya, monggo urusanmu kok. Tetap Islam, ya alhamdulillah. Kan begitu. Jadi, ya kita dulu Islamnya Islam keturunan. Tapi jangan biarkan, ya keturunan ya terpaksa jadi Islam, ya sudah Pak, enggak. Usahakan sekarang dasarnya bukan lagi keturunan, tapi karena kita memang benar paham Islam itu apa dan bagaimana. Itulah namanya beragama secara mandiri. Tidak hanya ikut-ikutan. Oke, terus ya. Ini praktisnya katanya Kartini. Sebenarnya ingin hatiku hendak beranak laki-laki dan perempuan sekaligus, yang akan kudidik, kubentuk jadi manusia yang sepadan dengan kehendak hatiku. Pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk, yang melebihkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi sudahlah, kalau perjuangan apa-apa kok susah, anakku besok tak didik. Nah, kalian juga begitu, nek repot bingung ingin memulai perjuangan dari mana. Ayo bentuk anak kita masing-masing. Ya, ajari jangan diskriminatif. Ajari jangan melebihkan laki-laki dan perempuan. Jangan kayak tadi, kalau nangis, cowok kok nangis, kayak cewek aja. Jangan gitu. Ya boleh ada kayaknya, tapi jangan kayak cewek lah. Itu boleh ngelarang tidak nangis, tapi ya jangan kayak cewek. Emangnya kalau cewek nangis terus dibiarin aja? Kan nggak juga, disuruh diem toh. Tapi kan nggak ada contohnya kayak cowok. Cewek kok nangis kayak cowok aja kan nggak. Kan mesti sebaliknya. Makanya sudahlah,
Nggak usah pakai yang gitu-gitu, didiklah anakmu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, setara, haknya sama. Segala yang bau gender, yang konstruk gender itu bikinan. Boleh ya, boleh enggak. Asal tidak diskriminatif, asal tidak saling menafikan, meminggirkan, ya boleh jalan. Tapi kalau menyakitkan yang lain, ya sebaiknya direview lagi. Wong itu cuma kesepakatan, itu cuma tradisi. Jadi ini semangat feminis gaya Jawa model Kartini. Kalau tidak bisa ya anak-anak kita bentuk. Yang penting kan membangun generasi tadi. Setelah kita, itu kan bahasanya Kartini. Cukup aku yang ngalami nasib kayak gini, anak-anakku jangan. Jadi nanti akan kudidik agar menghargai laki-laki dan juga menghargai perempuan. Menganggap laki-laki dan perempuan sama. Kalau ada laki-laki suka warna pink, tidak masalah. Perempuan suka warna hitam, tidak masalah. Itu gender, kesepakatan aja. Katanya siapa sih laki-laki nggak boleh pink? Jangan pakai pink kayak cewek aja. Kan itu sama aja kayak tadi, jangan nangis. Seolah-olah warna-warna tegas yang itu harusnya laki-laki dan warna-warna pudar itu miliknya perempuan. Tidak ada teori begitu. Tentang warna, tentang pendidikan, tentang politik itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya setara. Kecuali menyusui, melahirkan, menstruasi, dan sekitarnya. Oke. Terus. Itu kalimat bagus dari Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Oke. Itu ya. Jadi ini sebenarnya mau tak angkat kemarin sebelum pilkada. Cuma karena sudah terlanjur pilkada ya sudah. Hati-hati dengan sikapmu ya. Meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain, tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru, yang akan jatuh dirimu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maka hati-hati dengan sikap kita. Tidak pernah gara-gara orang lain. Kalau kita jatuh, kalau kita terpuruk, kalau kita tersingkir, kalau kita dizolimi orang, itu sebagian besar karena sikap kita sendiri, perilaku kita sendiri. Paling tidak membiarkan diri kita dizolimi. Untuk perempuan juga begitu. Kenapa segala macam penindasan tadi jalan terus? Karena cara menyikapinya yang keliru. Kenapa perempuan jatuh? Ya karena perempuan sendiri yang tidak berdiri-berdiri. Sudah saatnya sekarang berdiri. Itu maunya Kartini. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya punya hak, punya kewajiban. Sebagai umat beragama, sebagai bangsa, dan juga sebagai individu. Minggu lalu waktu di Fatima Menisi kan sudah dijelaskan. Kesetaraan itu dasarnya tauhid, dasarnya takwa, kan ada 4 itu. Jadi justru ketika orang membiarkan dirinya dizolimi, itu salah satu bukti ketauhidannya juga belum kuat. Kalau sadar dizolimi, usahakan sekuat mungkin keluar dari jaring kezoliman itu. Karena agama bahkan menganjurkan kalau bisa pakai tangan, kalau tidak bisa pakai mulut. Paling apes pakai hati, itu minimal kalau memang tidak punya daya sama sekali. Jangan biarkan dirimu dizolimi. Jangan membiasakan. Saya sering dengar ada yang ngomong misalnya, biar aja dia tiap hari menjelek-jelekkan saya. Yang penting kalau dijelek-jelekkan, pahalaku tambah banyak, dosaku pindah ke dia. Biarin aja dia ngomong gitu terus. Kan selalu begitu. Loh enggak, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, ada daya untuk menghentikan kezaliman itu, ya hentikan. Mungkin diingatkan. Mungkin dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok waktu ujian gak usah nyontek lagi. Itu dengan kekuasaan namanya. Kamu sudah enak-enak dibarengi masih ngomong jelek. Atau kalau kamu ngomong jelek terus, nggak usah bareng aku kuliahnya. Nah misalnya.
itu jadi itu dengan kekuasaan atau dengan omongan atau paling tidak dengan hati. Dia kok ngomong jelek terus tau tentang aku, sebenarnya nggak begitu sih. Nanti tak jelasin deh padanya aslinya gimana. Nah, itu namanya sikap. Tidak boleh orang mendiamkan kezoliman. Makanya Nabi bilang unsur ahoka zoliman au madluman. Jadi karena kezoliman itu ciri bahwa tauhidnya sedang mendangkal. Entah yang dizolimi atau entah yang menzolimi. Maka untuk kita tidak dizolimi, kita harus kuat. Kita harus tangguh. Kita harus berdiri sendiri. Termasuk perempuan. Jangan saling mengandalkan, jangan saling bergantung. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah. Allahus Somad. Laki-laki dan perempuan kerjasamalah untuk bergantung pada Allah. Jangan saling menggantungkan diri. Oke. Terakhir ini, semboyannya Kartini cuma satu, aku mau. Oh, itu cuma satu kalimat tapi maknanya panjang. Cuma 2 kata, aku mau. Itu aja, bukan ku tahu yang ku mau loh ya. Itu nanti beda, tapi aku mau. Itu menunjukkan, ya mungkin bahasa Inggrisnya I will. Aku siap tarung, aku siap berjuang, aku siap menanggung resiko, aku siap bersusah payah, aku siap seandainya harus tumbang di tengah jalan, aku siap, pokoknya aku mau. Nah, jadi carilah perempuan-perempuan yang tipenya Kartini. Kalau diajak apapun dia, aku mau. Oke, yo maksudnya diajak berjuang, diajak apa? Ya, yo ngajaknya yo maukah kamu berjuang? Aku mau, aku juga mau. Oke. Jadi itu semboyannya Ibu Kartini itu foto sekolah keputriannya. Ini di bagian samping agak belakang bagian kiri kalau di kantor Kabupaten Rembang dulu tapi. Dan itu adik-adiknya yang ikut bantu ngajar di sekolah putri. Cuma ya tidak lama. Tapi setelah ini nanti muncul banyak sekali sekolah keputrian yang lain. Jadi mungkin dari sisi isi perjuangan seperti besarnya sekolah kayak Rohana Kudus atau Dewi Sartika dan lain-lain mungkin Kartini kalah. Tapi inspirasinya lebih besar. Dia menginspirasi banyak perjuangan-perjuangan perempuan selanjutnya di dalam maupun di luar negeri. Itulah nanti yang bikin dia akhirnya diangkat jadi pahlawan nasional. Itu ibu kita Kartini yang kita ulang tahun ini 2 hari yang akan datang. Oke, alhamdulillah ya. Ibu Kartini selesai. Malam ini semoga bisa menangkap semangat dan kegelisahannya Ibu Kartini. Karena saya membaca ada banyak hal yang masih relevan untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu terakhir dengan tokoh perempuan dari dunia sastra, dari Mesir, Nawal El-Sa'adawi. Ya. Kita lihat bagaimana Nawal yang sastrawan ini. Sastrawan ini biasanya lebih dramatis kalau menarasikan kondisi. Menarasikan kondisi perempuan, khususnya di dunia Islam. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.